Janet Christman lahir pada 21 Maret 1936 di Boonville, Missouri, dari pasangan Charles dan Lula Christman. Dia merupakan anak tertua dan memiliki dua adik perempuan bernama Retta Christman Smith dan Cheryl Christman Butterf yang baru lahir. Janet merupakan anak yang ceria dan pekerja keras. Ia tidak suka membuat orang-orang di sekitarnya susah karenanya. Pada awalnya, keluarga Christman tinggal di Boonville, Missouri. Namun kemudian mereka pindah ke kota kecil di Columbia, Missouri. Keluarga itu hidup sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah tingkat sederhana, di mana di bagian lantai dasar mereka jadikan toko bernama Ernest Cafe and Steakhouse, sedangkan mereka tinggal di lantai atas toko. Keluarga itu dikenal sangat baik dan ramah oleh tetangga sekitar. Janet yang saat itu berusia 13 tahun bersekolah di sekolah menengah pertama Jefferson. Nilai-nilai akademis di sekolahnya sangat bagus. Dia rajin belajar untuk mencapai itu semua. Selain itu, ia juga berbakat di bidang non-akademis seperti menyanyi, bermain piano, serta ikut aktif dalam kegiatan gereja. Meski usianya baru 13 tahun, gadis ini sangat mengerti kesulitan keluarganya. Dia tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya untuk sesuatu yang ia inginkan. Dia akan berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Seperti saat ini, ia menginginkan sebuah setelan baru berwarna merah anggur untuk liburan Paskah yang akan datang. Jadi dia menyimpan uang dari bayaran mengasuh anak dari keluarga Romek dan keluarga Mauler. Janet sering mengasuh anak-anak dari kedua keluarga tersebut karena kedua keluarga itu mengenal dan akrab dengan keluarganya. Janet menyukai anak-anak dan kedua orang tuanya hanya mengizinkan Janet mengasuh anak untuk orang yang mereka kenal. Pada malam tanggal 18 Maret 1950, di tengah cuaca yang dingin bersalju, Janet tidak hadir di pesta kelas 8 yang diselenggarakan di sekolahnya dan lebih memilih untuk mengasuh Little Gregory, putra dari Tuan dan Nyonya Romek yang berusia 3 tahun. Sekitar jam setengah 8 malam, Janet tiba di kediaman keluarga Romek. Dia dipersilahkan masuk dan di sana dia diberi instruksi khusus jika terjadi sesuatu di sana. Karena saat itu adalah pertama kali baginya mengasuh anak di malam hari. Sebelum berangkat ke pesta malam, Ed Romek menunjukkan pada Janet cara memuat, membongkar, dan menembakkan senapannya jika diperlukan dan meletakkan senjata itu di dekat pintu depan. Jika ada yang datang memanggil, Ed menasehatinya untuk menyalakan lampu teras yang terang sebelum menjawab bel pintu. Ed juga meyakinkan Janet kalau Greg suka tidur dengan radio menyala, jadi menanganinya tidak akan merepotkannya. Setelah menjelaskan semua itu, Tuan dan Nyonya Romek berangkat ke pesta dengan semangat. Malam semakin larut dan cuaca semakin memburuk. Suhu turun hingga minus 20 derajat, diikuti badai yang membawa hujan lebat dan hujan es. Malam itu sangat dingin. Janet benar-benar ketakutan saat dia mengasuh anak itu. Malam itu, sekitar jam setengah 11 malam, sebuah panggilan telepon dari seorang gadis diterima oleh seorang petugas di kantor polisi. Gadis itu dengan histeris meminta agar mereka cepat datang. Belum sempat memberitahu identitasnya dan keberadaannya, panggilan itu terputus. Polisi tidak dapat melacak panggilan itu. Saat itu, teknologi juga belum cukup untuk melacak panggilan telepon dengan mudah. Anne Romek, istri Ed Romek, menelpon ke rumah dari Moon Valley Villa, tempat ia dan suami berpesta bersama Mauler dan teman-teman lainnya. Dia ingin memeriksa apakah putranya baik-baik saja. Namun tidak ada yang menjawab panggilan itu. Dia berpikir bahwa Janet mungkin tertidur karena sudah larut malam. Oleh karena itu, ia menepis kekhawatirannya dan melanjutkan pesta selama beberapa jam lagi. Sekitar jam setengah 2 dini hari, keluarga Romek kembali ke rumah. Di sana mereka melihat bahwa tirai jendela depan terbuka dan lampu teras menyala. Ed menemukan pintu depan dan belakang sudah tidak terkunci dan jendela samping telah rusak. Situasi itu membuat mereka tegang dan bingung. Dengan tergesa-gesa, mereka berjalan menuju ruang tamu. Saat itu, mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Janet ditemukan terbaring di genangan darah di atas karpet lantai. Dia dibunuh dan juga dilecehkan secara seksual. Segera setelah menyaksikan keadaan Janet yang mengerikan itu, mereka berlari dengan panik menuju ke atas untuk memeriksa putra mereka. Beruntung, anak itu tidak terluka dan dalam kondisi tidur nyenyak. Keluarga Romek kemudian segera menghubungi polisi setempat. Pihak berwenang tiba di rumah keluarga Romek dan segera melakukan investigasi. Ditemukan beberapa luka tusuk di tubuh Janet.
yang tampaknya dibuat oleh pensil mekanik dan luka cakaran di wajahnya. Dilihat dari wajahnya seperti menggambarkan cedera kepala dan terdapat bekas cekikan yang mungkin berasal dari bagian dalam kabel listrik yang biasanya terbuat dari tembaga. Penyebab kematian Janet dinyatakan sebagai sesak napas. Penyelidik kemudian menemukan bahwa telepon tidak berada di tempatnya, namun justru berada hampir beberapa kaki dari gadis itu. Hal itu membuktikan gadis yang menelpon mereka saat itu adalah Janet. Dia benar membuat panggilan itu ke kantor polisi tepat sebelum dia diserang. Dengan ditemukannya bercak darah dan sidik jari di area dapur dan ruang tamu, menunjukkan adanya indikasi jelas bahwa Janet melawan penyerang. Polisi kemudian meminta masyarakat setempat untuk melaporkan siapa saja yang mereka anggap mencurigakan atau memiliki bekas cakaran atau berperilaku aneh setelah pembunuhan tersebut. Tak lama kemudian, banyak teori mulai bermunculan mengenai peristiwa pembunuhan itu. Pihak berwenang mencurigai kalau pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang akrab dengan rumah tersebut. Polisi juga mewawancarai puluhan tersangka yang terlibat dalam kejahatan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Selain itu, petugas kepolisian setempat juga menginterogasi keluarga, teman, dan siswa lain di sekolah Janet. Selama seluruh proses ini, lebih banyak tersangka yang mencurigakan muncul. Meskipun begitu, si pembunuh tetap tidak ditemukan. Saat penyelidikan pembunuhan Janet Christman berlanjut, ada satu nama yang dianggap sebagai tersangka utama berdasarkan kesaksian Tuan dan Nyonya Romek dan bukti-bukti lain tidak langsung yang memberatkannya. Dia adalah Robert Mauler. Mauler bekerja sebagai penjahit dan juga menjaga restoran milik ayahnya. Penduduk setempat mengagumi selera berpakaiannya dan mengingatnya sebagai seseorang yang selalu membawa pensil mekanik di baju depannya atau di dalam saku jaketnya. Janet juga pernah mengasuh anak dari keluarga Mauler. Mauler berteman dengan Ed Romek sejak SMA. Robert Mauler sering berkunjung ke rumah keluarga Romek. Namun, Ed Romek selalu merasa takut dan tidak nyaman di sekitar kehadiran Mauler karena pandangan jahatnya pada wanita. Ed Romek mengatakan bahwa Mauler pernah mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai Janet. Saat di pesta malam itu, Mauler pergi terlebih dahulu karena akan bertemu dengan dokter yang merawat putranya dan kembali lagi ke pesta itu setelah 2 jam. Mauler kemudian dibawa untuk diinterogasi. Setelah sesi interogasi sepanjang malam, jawaban Mauler ternyata tidak memuaskan. Penyelidik kemudian meminta Mauler menjalani tes pendeteksi kebohongan. Namun mereka tidak dapat menuntut Mauler hanya dengan itu dan juga tidak ada bukti-bukti kuat lain. Akhirnya Mauler dibebaskan. Kini sudah lebih dari 70 tahun, pelaku pembunuhan Janet belum diketahui. Namun keluarga Romek dan Christman percaya Mauler bertanggung jawab atas pembunuhan Janet. Kasus pembunuhan Janet secara resmi hingga saat ini masih belum terpecahkan. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.